Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa walaupun melalui Zoom meeting seperti ini ya, karena terkendala adanya pandemi pada saat ini. Untuk pertemuan hari ini masuk semua atau ada yang belum masuk? Alhamdulillah Pak, masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Kemudian untuk memulai pembelajaran silat pada kali ini melalui Zoom meeting, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, materi kali ini yaitu mengenai strategi dalam bertarung bayangan shadow fighting dalam olahraga bela diri. Untuk sebelumnya ada yang mau berpendapat mengenai apa sih pencak silat itu? Ada? Baik, untuk pencak silat merupakan olahraga bela diri yang mengandung berbagai unsur, mengandung nilai-nilai seni dari Indonesia. Pencak silat adalah gerakan keindahan dengan menghindar yang disertakan dengan gerakan. Pencak silat tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga dikenal luas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Meskipun masing-masing negara tersebut juga memiliki penyebutan nama tersendiri mengenai pencak silat yang ada di Indonesia, seperti gayong dan cekak dari Malaysia dan Singapura, dan bersilat dari Thailand, serta pasilat. Pasilat itu sebutan pencaksilat dari Filipina. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sikap pasang, serangan pukulan kepret, dan tendangan sabit, serta pola bertahan dengan tangisan luar. Next. Nah, sikap pasang merupakan suatu sikap dalam menghadapi lawan yang mana hal ini dilakukan dalam keadaan akan menyerang maupun bertahan. Sikap pasang ada dua, yaitu sikap terbuka dan sikap tertutup. Untuk sikap terbuka, suatu sikap pasang yang di mana tangan, lengan, dan dada tidak melindungi tubuh. Jadi terbuka. Untuk tangan tidak berada di depan dada. Kemudian untuk sikap pasang tertutup merupakan suatu sikap yang mana tangan dan lengan melindungi tubuh. Next. Nah, ini ada gambar sikap pasang terbuka. Ini tangannya itu melebar menjauhi dada atau tubuh. Kemudian untuk yang pasang tertutup, sikap pasang tertutup ini dengan posisi tangan dan lengan melindungi tubuh, dekat dengan tubuh. Sikap pasang yang dalam kombinasi dan koordinasi dengan kuda-kuda meliputi sikap pasang dengan kuda-kuda dan sejajar. Sikap pasang dengan kuda-kuda badan berputar. Jadi untuk sikap pasang tertutup dengan sikap pasang kuda-kuda dengan sejajar dan adapun dengan badan berputar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum ke materi selanjutnya? Jika tidak, next, Mbak Azizah. Nah, kemudian yaitu pukulan kepret.
Untuk pukulan kepret adalah pukulan yang menggunakan sisi luar telapak tangan. Posisi telapak tangan terbuka ke sasaran muka bagian samping. Adapun langkahnya dalam melakukan pukulan kepret itu yaitu meliputi dimulai dengan sikap pasang. Jadi sikap pasang siap, kemudian tangan membuka, perkenaan adalah sisi luar telapak tangan. Jadi sisi luar telapak tangan ini ke arah lawan, muka lawan ya. Untuk lintasan pukulan dari samping keluar ke dalam. Jadi dari luar dalam ini spread. Dan untuk sasaran pukulan adalah muka bagian samping. Jadi bukan muka bagian bawah ataupun jidat ya. Dan next kemudian nah ini adapun gambarnya pukulan kepret. Gerakannya seperti itu. Next. Nah, yang kemudian yaitu tendangan sabit. Cara melakukan tendangan sabit yaitu awalan dilakukan dengan posisi berdiri menghadap pemain lawan dengan keadaan siap, dengan kuda-kuda yang kuat untuk melakukan tendangan sabit. Posisi kuda-kuda dilakukan dengan kuat dan benar. Kemudian ayunan kaki penendang ke arah lawan dengan menghentakkan punggung kaki. Untuk perkenaan kaki pada lawan tepat pada punggung kaki. Jadi bukan jari-jari ataupun tungkak kaki. Bukan. Untuk posisi kedua tangan ditekuk di depan dada untuk menjaga keseimbangan tubuh sehingga saat menendang selesai menendang posisi badan masih tetap tegak dan tidak goyang ataupun tidak roboh karena terbawa kuatnya tendangan. Selanjutnya next. Nah ini adapun langkahnya yang pertama itu diangkat kakinya diangkat, kemudian diayut ke depan. Selesai menendang pun ditarik lagi seperti saat akan melakukan tendangan. Kemudian selanjutnya next. Nah, adapun pola bertahan. Pola dan strategi bertahan adalah upaya menghindari serangan lawan dengan elakan, hindaran, tangkisan, buangan, dan tangkapan. Sebelumnya, Mbak Ziza. Nah, pola dan strategi penyerang adalah upaya mengalahkan lawan selama dalam pertandingan yang dilakukan dengan cara menyerang terlebih dahulu, baik dengan serangan langsung maupun tidak langsung. Untuk pola dan strategi bertahan bertujuan untuk menahan atau menghindari serangan lawan sebagai pembelaan yang sangat penting dalam olahraga bela diri pencaksilat ini. Karena taktik tahan dalam pencaksilat meliputi teknik selanjutnya next. Teknik hindaran atau elakan dan tangkisan. Untuk tingkatan pembelaan terdiri atas pembelaan dasar, pembelaan lanjutan, dan pembelaan teknik bertahan. Untuk teknik bertahan adalah usaha menghindari atau memudahkan serangan lawan yang dilakukan dengan elakan, hindaran, tangkisan, buangan, dan tangkapan berdasarkan cara melakukan pertahanan dibedakan menjadi beberapa. Adapun elakan, perjuangan pembelaan yang dilakukan dengan perilaku kaki yang tidak berpindah.
elakan atas, elakan bawah, elakan belakang, dan elakan samping. Selanjutnya. Nah, untuk hindaran yaitu pembelaan dengan cara memindahkan target dari arah serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki sehingga unsur-unsur sehingga pada saat lawan melakukan pukulan atau melakukan serangan, maka tubuh kita, wajah kita masih bisa menghindar. Next, selanjutnya. Nah, kemudian ada tangkapan, usaha menggagalkan serangan lawan dengan cara menangkap tendangan kaki lawan ataupun menangkap pukulan lawan. Kemudian ada pun tangkisan, yaitu perjuangan pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak pribadi dengan alat serangan yang dilancarkan oleh lawan. Bertujuan untuk mengalihkan serangan dari lintasan yang membendung atau menahan serangan lawan. Jadi pada saat lawan ingin melakukan serangan ke arah bagian kanan, maka tangan melakukan tangkisan sehingga pukulan tidak mengenai wajah ataupun badan. Next, selanjutnya. Nah, adapun taktik strategi bertahan. Dalam bela diri pencaksilat dibedakan menjadi teknik tahan pasif dan teknik tahanan aktif. Untuk pasif sendiri yaitu dilakukan dengan cara menghindar atau tangkisan terhadap serangan yang dilakukan lawan. Yang selanjutnya melaksanakan akibat counter attack pada lawan dan atau melakukan serangan balik. Next. Nah, untuk tangisan luar berfungsi untuk menahan serangan dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Cara melakukannya bisa mengikuti arahan seperti yang di bawahnya. Satu, yaitu sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersikap di depan, tarik salah satu tangan dari dalam depan ke luar sejajar bahu. Untuk posisi tubuh selalu seimbang. Selanjutnya. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang bisa kita ambil dari gambar di bawah ini? Menurut saudara, apa yang bisa diambil? Coba ceritakan salah satu gambar di bawah ini. Ini ada 3 gambar. Silahkan. Muhammad Saiful Arifin. Ya, izin. Ya, Pak. Ya, saya akan mendeskripsikan gambar di ini bahwa dengan adanya kita mempunyai kemampuan bela diri seperti pencaksilat, harapannya kita bisa untuk mempertahankan diri kita dari serangan musuh atau dari gangguan orang-orang yang jahat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali pendapat dari Mas Arifin. Nah, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari adanya mempelajari olahraga pencaksilat ini. Yang sudah tadi disampaikan, dapat menghindari serangan lawan, dapat membela diri saat dinakali atau dijahati di tempat-tempat tertentu, jadi kita bisa membela diri dan menyelamatkan diri. Nah, next, kemudian, atau ada yang mau mendeskripsikan lagi, Mbak Aziza? Next. Kalau menurut saya, kalau kita menekuni atau
memiliki bakat di bidang pencak silat bisa ikut kejuaraan kayak itu Pak, kayak yang di foto itu. Bisa membanggakan alma mater dan keluarga tercinta. Makasih Pak. Ya, terima kasih banyak atas pendapatnya. Baik sekali. Ini yang nomor 2 dari sebelah kiri itu, jika saudara menggeluti olahraga pencaksilat maka akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Kita bisa menjadi atlet yang seperti ada di gambar ini, bisa membela dari sekolah kita maupun yang lebih tingkatannya tinggi, yaitu bisa membela negara dalam kejuaraan atau event penting. Nah, untuk selanjutnya next, Mbak Aisyah. Sebelum terakhir. Nah, dari materi yang setelah saya sampaikan, adapun manfaat yaitu melatih kesabaran, melatih mental, melatih konsentrasi, melatih kewaspadaan, melatih kepekaan, melatih kedisiplinan, melatih kontrol, menambah pengetahuan. Jadi olahraga pencaksilat adalah olahraga sehingga membentuk pribadi yang kuat, istilahnya bermental baja, untuk kemudian bisa melatih konsentrasi kita dengan bisa dilakukan bisa dilatih saat kita melakukan gerakan-gerakan dalam pencaksilat, maka itu akan melatih konsentrasi kita. Kemudian melatih kewaspadaan. Nah, dengan kita memiliki keahlian olahraga pencaksilat, maka kita akan memiliki kewaspadaan yang lebih dan sudah siap, karena di luar sana terkadang ada kejahatan, sehingga jika kalian menemui maka kalian seharusnya bisa membantu. Kemudian melatih kontrol dan menambah pengetahuan wawasan kalian mengenai pencaksilat, olahraga pencaksilat, terutama dalam gerakan shadow fighting yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai materi yang sudah saya sampaikan? Ada yang mau bertanya ataupun mau berpendapat? Silakan. Sudah cukup, Pak. Cukup jelas. Nah, jika sudah cukup, saya akan membuat tugas. Jadi untuk 1 minggu ke depan, tugas mengenai materi yang tadi saya sampaikan, yaitu silahkan Anda mencari referensi aktivitas pencaksilat mengenai shadow fighting, serta berikan analisis gerakan serta manfaatnya
dari pencaksilat itu sendiri. Untuk video atau gerakan-gerakan pencaksilat kalian bisa browsing di YouTube, internet, dan sumber belajar lainnya. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Jaga kesehatan, jaga puasanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak Kuncoro.